Dengan isi ayat-ayat yang mulia ini dan kisah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam, maka hati Umar tersentuh. Dan setelah membaca surah Thaha, Umar berkata, "Tunjukkan kepadaku rumahnya Muhammad." Mendengarkan kata-kata Umar, Khabbab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tadi yang sedang ngajar ngaji itu, tiba-tiba yang tadi sembunyi keluar lalu berkata, "Mari aku yang tunjukkan tempatnya di rumah Arkam bin Abi Arkam." Kenapa? Karena Khabbab waktu dengar Umar lagi baca, kan itu bahasa Arab Quran, dia baca langsung dia bisa. Bukan kayak kita orang Indonesia yang belum mengerti bahasa Arab terus baca Quran susah. Nah, Umar langsung bisa ngaji, gitu kan? Karena bahasanya dia. Baik. Dalam perjalanan tadi kita kembali ke sahabat yang ketemu dengan Umar, yang nyuruh Umar ke rumah adiknya Fatimah, namanya Naim bin Abdullah. Kita kembali kepada kisahnya Naim. Naim radhiyallahu anhu sudah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar keluar untuk membunuhnya. Apalagi keadaan Umar dengan perlengkapan perang. Sewaktu tiba di depan rumah Arkam, Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Umar maksudnya, setelah Umar tiba, dituntun oleh si Khabbab ini depan rumah Arkam itu. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi yang terkenal. Kita juga sudah sebutkan itu tadi masuk Islamnya Hamzah ya. Hamzah sama Umar ini dua-dua orang yang sangat kuat badannya. Dan mereka ini kalau berburu jemaah sekalian bukan rusa tapi singa, harimau. Ya, itu berburunya Hamzah dengan Umar, gitu kan? Hamzah berkata, "Biarkanlah ia ya Rasulullah. Aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Maksudnya kalau Umar macam-macam saya yang bunuh ya Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut lalu berkata, "Masukkanlah Hamzah ke dalam kamar dan bukalah pintu." Ini perhatikan ya. Jadi untuk memecahkan permasalahan jemaah sekalian bukan dengan emosional. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Hamzah tadi sudah mengatakan kalau dia macam-macam saya akan menghadapi. Bukan begitu. Nabi malah suruh masukkan Hamzah dalam kamar dikunci, nggak boleh keluar. Lalu Nabi suruh buka pintu. Orang-orang semuanya heran dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat mentaati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pintu dibuka dan Umar memasuki pintu dengan postur tubuh yang sangat besar tadi. Itu bayangkan kalau naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah tuh. Gimana tuh kalau lagi duduk di atas kuda ya? Biasanya kan orang paling kakinya sampai di perut kuda, ini nggak sampai ke tanah. Ya, Allahu alam kudanya bisa nampung Umar tuh gimana gitu kan? Dan lengkap dengan perlengkapan perang. Nabi SAW mendekatinya lalu berkata dengan tegas sambil menarik baju Umar dan membuat Umar jatuh di depan lutut Nabi SAW. Jadi Nabi pegang pundaknya Umar. Nabi SAW juga tinggi besar kan, sudah pernah kita jelaskan. Jadi tidak beda jauh dengan Umar. Nabi SAW sungguh besar dan sangat kokoh gitu. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 laki-laki. Jadi Nabi itu tidak bisa dikalahin oleh manusia biasa. Memang Allah berikan kelebihan. Nabi SAW pegang pundaknya Umar lalu menggoncang dengan keras. Lalu sampai Umar jatuh ke lutut Nabi dan Nabi SAW berkata, "Bukankah sudah tiba saatnya engkau memeluk agama Islam wahai anaknya Khattab? Apakah engkau menunggu sampai siksaan Allah turun padamu lalu engkau mau masuk Islam?" Maka Umar lalu mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Ya. Aku percaya tidak Tuhan yang berhak disembah dan engkau adalah utusannya. Serentak Nabi SAW bertakbir dengan keras. Allahu Akbar. Nabi bilang begitu. Dan seluruh kaum muslimin bertakbir dengan takbiran tersebut yang mengguncangkan Mekah. Satu rumah itu semua bertakbir. Allahu Akbar. Kaget ini yang masuk Islam Umar. Gitu kan. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian akhirnya takbir. Dan takbir itu ternyata apa yang terjadi? Quraisy saling bertanya. Karena takbir itu ternyata terdengar sampai dekat Ka'bah. Pastilah ada sesuatu yang terjadi. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar seluruh sahabat pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu mulai berbicara. Ia bertanya. Jadi begitu masuk Islam, tersentuh. Perhatikan sahabat ya. Mungkin kalau kita kayak sekarang ini mu'allaf masuk Islam, saya mu'allaf. Nggak belajar. Jadi bukan masuk Islam ini ceritanya. Beda. Hanya mau coba-coba. Perhatikan Umar. Baru ucapin syahadat apa yang dia buat. Dia bilang apa? Siapa orang Quraisy yang paling keras terhadap agama Islam dan kaum muslimin? Paling pertama pertanyaannya. Dia tanya sahabat-sahabat, siapa yang paling siksa kalian? Mereka bilang Umar bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal tadi. Abu Jahal ini kebetulan teman dekatnya Umar. Umar bin Khattab, dua-duanya Umar kan? Maka Umar radhiyallahu anhu segera menuju ke rumahnya. Yang pertama Umar buat sudah syahadat, belum belajar Islam nih. Dia keluar dari rumahnya Nabi SAW ke rumahnya Abu Jahal. Setelah mengetuk pintu dan dibukakan pintu, Abu Jahal langsung menyambutnya setelah berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku." Ini biasa orang Arab bilang begitu. Maksudnya, ayahmu itu saudaraku, maka kau anak saudaraku. Itu biasa istilah gitu. Umar berkata, "Wahai Aba Hakam,
Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Muhammad benar-benar utusannya? Abu Jahal lalu berkata, celakalah engkau, lalu membantingkan pintu untuk Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya lagi, perhatikan perilaku yang kedua. Siapa di antara orang Quraisy yang paling tidak bisa memegang rahasia dan suka menyebarkan berita ke orang-orang? Sahabat bilang, mereka berkata, kami tidak tahu orang yang lebih hebat daripada Jamil bin Muammir. Dengarkan nih bagaimana hebatnya Jamil nyebarin berita, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang gosip di zaman sekarang mungkin tidak seperti Jamil bin Muammir nih. Umar radhiyallahu anhu lalu mendatangi Jamil, menuju ke Jamil. Maaf saya kalau ada yang nama Jamil di sini ya. Ini memang sejarahnya begini soalnya. Umar radhiyallahu anhu lalu menuju ke Jamil yang saat itu sedang duduk dekat Ka'bah, dan rawi kisah ini, perawi hadis ini kebetulan Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dia kisah tentang ayahnya waktu lagi jalan menuju ke dekat Ka'bah ketemu dengan Jamil, yang berkata, aku mengikuti ayahku saat itu yang duduk dekat Jamil lalu membisikkan padanya, wahai Jamil, apa engkau belum tahu? Kata Jamil, apa itu? Kata Umar, karena dia memang suka sekali gosip ini orang. Lalu Umar radhiyallahu anhu bilang apa? Aku bersaksi dari yang berhak disembah Muhammad adalah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Ibnu Umar berkata, demi Allah, Jamil tidak menanggapi apapun, juga tidak menoleh ke ayahku. Tapi langsung berdiri dan berteriak, wahai Quraisy, Umar telah murtad. Tiba-tiba saja orang-orang Quraisy mengurumuni Umar radhiyallahu anhu seraya mereka berkata pada Umar, apakah engkau telah murtad? Umar berkata, nih Umar sendirian, orang Quraisy semua keroyok dia. Perhatikan, Umar mengatakan, tidak, tetapi aku telah memeluk Islam. Aku bukan murtad, aku malah dapat hidayah gitu. Ya. Maka mereka mengeroyok ke Umar radhiyallahu anhu dan terjadi perkelahian antara Umar radhiyallahu anhu dengan mereka dari pagi sampai petang. Berkelahi terus, pukul-pukulan dari pagi sampai sore, gitu kan. Jadi Umar dikeroyok, dipukul, jatuh, berkelahi gitu. Ya, saat Umar radhiyallahu anhu sudah merasa letih, kalau Umar sudah capek, gitu kan, sore, maka ia menangkap salah satu dari pimpinan Quraisy yang kebetulan saat itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Jadi kalau di situ yang keroyok dia ada satu pimpinannya ditangkap sama Umar. Lalu apa yang terjadi? Umar menjatuhkannya di atas tanah dan menduduki dadanya. Umar kan besar, duduk di atas dadanya, lalu menusukkan jari-jarinya ke mata Utbah. Sambil berkata kepadanya, jauhkan mereka dariku atau kubutakan matamu. Utbah lalu bergegas, ya, berkata kepada teman-temannya, tinggalkan ia. Kalau tidak, ia akan mengeluarkan kedua mataku. Karena mereka tahu Umar, gitu kan? Umar nggak main-main kalau bilang. Maka yang terjadi, mereka lalu meninggalkan Umar. Bila menyerang lagi, maka Umar menangkap lagi Utbah. Jadi kalau Umar lagi dipukul lagi, dia kejar, lari kejar lagi Utbah, ditangkap lagi Utbah, dijatuhin lagi, ditusuk lagi matanya, kan gitu. Sehingga akhirnya mereka betul-betul meninggalkan Umar. Maka Umar menangkap Utbah kemudian menusuk lagi matanya. Sampai mereka betul-betul telah meninggalkan Umar radhiyallahu anhu. Cukup situ? Ini baru syahadat ya. Perhatikan Umar, beda dengan sahabat Nabi yang lain. Ya. Yang terjadi keesokan harinya, Umar radhiyallahu anhu menuju ke Ka'bah lalu membaca Al-Quran dengan suara keras. Tapi ini tidak disebutkan surah apa. Kemungkinan surah-surah pendek yang dia baru hafal gitu kan. Karena dia baru masuk Islam kemarin. Gitu. Setiap kali ia diserang, ia langsung menangkap salah satu pimpinan Quraisy lalu menusuk kedua bola matanya lagi. Sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu berdakwah secara terang-terangan tanpa ada yang berani memberhentikannya. Semua sahabat kan kalau sedikit ngaji dipukulin, digebukin. Umar enggak, Umar melawan. Dan caranya Umar ini aneh gitu kan, tangkap pimpinannya dipukul. Jadi nggak bisa apa-apa. Keesokan harinya, Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW lalu berkata, tentu ini khusus untuk riwayat ini. Ya, masih khilaf di antara ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini hasan. Ya, tapi ini sejarah, ini kisah, gitu kan? Wahai Rasulullah, Umar berkata keesokan harinya, ya, kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah kita muslimin? Kita ini benar. Dan mereka orang-orang kafir itu kufur. Mereka kafir, ya. Kita kan benar. Beliau berkata SAW, iya benar. Kata Umar, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita sembunyi? Mari kita keluar dan dakwakan Islam. Lalu Nabi SAW berkata, benar. Maka dikumpulkanlah semua sahabat, ya, Nabi SAW yang bebas, bukan budak atau bukan bekas budak. Jadi tokoh-tokoh Quraisy. Dan membentuk dua saf, ya. Di sisi kanan ada Hamzah, di sisi kiri ada Umar. Jadi dua-duanya orang disegani. Serta di tengah-tengahnya kedua saf tersebut adalah Nabi SAW. Sambil bertasyahud, takbir dan tahlil dengan pakaian lengkap untuk berperang, serta jumlahnya 40 orang dari pemuka-pemuka Quraisy, maka termuliakanlah agama Allah SWT dan Quraisy tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi mereka keliling di kota Mekah itu dekat Ka'bah sambil syahadat, sambil tawaf. Gitu kan, orang-orang Quraisy tidak bisa buat, kena 40 orang ini semuanya adalah pemuka Quraisy. Ya, ini riwayat ada yang didhaifkan, ada yang dihasankan gitu. Cuman riwayat ini jemaah sekalian, ada yang disalahfahami oleh sebagian orang. Kita anggap derajatnya hasan, ya. Kita nukil sekarang di sini. Ada teman-teman kita yang sering demonstrasi menggunakan riwayat ini, mengatakan Nabi aja demo, gitu kan? Beda. Nabi SAW sedang menunjukkan kekuatan Islam di tengah-tengah orang kafir, bukan demo, bakar-bakar ban di jalanan, halangin orang lewat, macet semuanya, itu nggak boleh. Dari mana Islam ngajarin itu, gitu kan? Bukan dengan cara seperti itu. Dengan perilaku tersebut maka dakwah menjadi lebih terang-terang, lebih terang-terangan. Quraisy jadi lebih terganggu, maka Abu Jahal pun akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, bila mulai hari ini engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, maka kami pun akan mencaci Allah. Karena selama ini kan dikatakan oleh Nabi SAW, Tuhan kita Allah. Mereka juga yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih yakin ada Tuhan lain gitu. Itu berhala-berhala. Padahal mereka pun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja musyrik. Apa itu musyrik? Partisipasikan Allah dengan makhluknya. Tetapi mereka sudah tidak mendapatkan lagi jalan untuk membendung dakwah Nabi SAW, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah Abu Jahal ancam Nabi begitu, kalau kau caci maki Tuhan kami akan caci maki Allah Tuhanmu. Maka Allah turunkan surah Al-An'am urutan 6 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kamu mencaci maki ya sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi maksudnya jangan sampai, tidak usah kalau kalian tawaf nggak usah bilang untuk apa berhala ini, tidak usah hardik mereka, udah diam aja. Karena jangan sampai dengan itu mereka caci maki Allah tanpa pengetahuan. Karena mencaci maki Allah bisa Allah hukum semuanya gitu kan, berbahaya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikembalikan. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kalau mereka tetap tidak mau beriman, ya sudah, nanti mereka akan dalam keadaan kufur dan akan disiksa nanti di akhirat, ada hukumannya sendiri.